Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam acara gelombang yang sama bersama Ustadz Kurdianto SPDI di dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat melahirkan kebaikan buat kita. Nah, di dalam pembelajaran kali ini, pendidikan agama Islam kelas 2. Senang bisa membaca Al-Quran. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik terbiasa membaca Al-Quran. Peserta didik mampu menunjukkan sikap saling menasehati dengan benar serta hidup disiplin. 3. Peserta didik mampu menunjukkan hafalan surat Al-Asr ayat 1-3 dengan tepat. Senang bisa membaca Al-Quran. Di dalam materi pembelajaran ke-8, anak muslim harus bisa membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan makhraj yang benar. Makhraj adalah tempat keluarnya pengucapan huruf Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan fasih mendapatkan pahala. Ayo, membiasakan diri membaca Al-Quran. Menghafal surat Al-Asr. Agar cepat hafal, bacalah secara berulang-ulang, ayat demi ayat. Ayo, kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Tolong diperhatikan huruf-hurufnya. Dari bismillahnya juga harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, wal asr. Nah, ini harus diulang-ulang agar kita hafal. Wal asr, menggunakan huruf ain. Wal asr, artinya demi masa. Setelah kita hafal ayat pertama, lalu lanjutkan ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Tolong diperhatikan huruf-hurufnya. Innal insana lafi khusr. Inna. Nah, di sini nun bertasydid namanya gunna musyaddada. Nah, hukum bacaan ini disebut gunna. Gunna artinya berdengung. Dengung artinya adalah suara yang keluar dari batang hidung. Nah, huruf gunna itu ada dua. Nun bertasydid dan mim bertasydid. Panjangnya huruf gunna ini bacaannya 2 harkat atau 1 alif. Innal insana lafi khusr. Insana. Nah, ini juga huruf ikhfa. Nun sukun bertemu dengan sin. Hukumnya ikhfa, panjangnya pun sama, 2 harkat atau 1 alif. Insa. Nah, sanya pun juga sama, panjangnya 2 harkat, yaitu 1 alif. 2 harkat artinya 2 gerak. Menggerakkan jari tangan, baik menggenggamkan atau kita membukakan. Innal insana lafi khusr. Di sini gunna, di sini ikhfa, di sini mat tabi'i atau mat asli, panjangnya semua sama, 2 harkat. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Artinya, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Setelah kita hafal ayat kedua, ayat ke-1 pun lalu kita ulang agar lebih melekat hafalan kita. Wal asr, artinya demi masa. Innal insana lafi khusr. Artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Setelah kita hafal ayat 1, 2,
Lalu kita melanjutkan ayat ketiga. Tolong diperhatikan huruf-huruf dan makhraj keluar hurufnya agar bacaan kita benar. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tolong diatur napasnya di dalam membaca ayat tersebut. Karena ayat ketiga ini agak lebih panjang dibanding ayat 1, 2, dan 3. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Diulang-ulang ayat ketiga ini, lalu kita sambung dengan ayat 1, 2, dan 3, agar hafalan kita lebih melekat. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Setelah kita hafal ayat 1, 2, dan 3, rajinlah kita sering mengulang hafalan bacaan kita agar bacaan tersebut tidak lupa. Nah, di dalam pesan-pesan surat Al-Asr ini, di dalam ayat 1, 2, dan 3, orang yang menghargai waktu akan beruntung, seperti memanfaatkan waktu untuk kebenaran dan mengajak orang untuk bersabar. Surat Al-Asr mengajarkan sifat disiplin. Disiplin dalam mengatur waktu, memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang berguna. Waktunya sholat, kita harus sholat. Waktunya belajar, kita pun harus belajar. Orang yang sukses adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Mengapa kita harus disiplin mengatur waktu? Karena sikap disiplin sangat penting bagi kehidupan kita. Lihatlah teman-temanmu yang tidak disiplin. Apa akibatnya jika waktu belajar, kamu tidak belajar? Dan apa akibatnya jika waktu sholat, kamu tidak sholat? Dan apa pula akibatnya jika waktu tidur, kamu tidak tidur? Coba diskusikan dengan teman-temanmu. Nah, contoh perilaku disiplin. Contoh perilaku disiplin, di sini disebutkan salah satunya, bangun tidur tidak terlambat, pergi ke sekolah tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah tanpa ditunda-tunda, melakukan sholat di awal waktu, melakukan ibadah lain sesuai waktunya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini atau intisarinya, kita melafalkan surat Al-Asr dengan benar sesuai makharijul huruf dan sifatnya. Yang kedua, menghafal surat Al-Asr dengan benar dan lancar. Ketiga, surat Al-Asr mengajarkan kita untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Surat Al-Asr juga mengajarkan untuk berperilaku disiplin. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Melahirkan kepada kita sebuah kebaikan. Dan putra-putri kita, insya Allah, anak-anak kita semuanya dijadikan oleh Allah SWT anak yang soleh dan solehah dan cerdas di dalam ilmu agama. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.